Perkenalkan, nama saya Filsari Fatusara dengan akhiran NIM 114. Di sini saya akan menjelaskan kode dari implementasi metode decision tree pada prediksi penyakit diabetes mellitus tipe 2. Tahap pertama ini dimulai dengan mengimpor dua library utama, yaitu matplotlib.pypilot yang digunakan untuk visualisasi data dan library network ASNX untuk struktur jaringan. Kemudian di sini kami juga mengimpor data underscore jurnal yang berfungsi sebagai basis data acuan dari jurnal penelitian yang kami gunakan. Dari data tersebut, terdapat 160 orang yang menjadi sampel dengan 10 orang diantaranya teridentifikasi positif berdasarkan 3 kombinasi aturan medis yang spesifik. Aturan tersebut mencakup kelompok pasien dengan nilai gula darah di atas 120 dengan BMI normal, kemudian BMI overweight dengan tekanan darah normal, dan gula darah 120 dan BMI overweight dengan kondisi hipertensi. Di tahap 2 ini terdapat dua fungsi. Yang pertama yaitu fungsi untuk menghitung BMI. Cara kerjanya dengan menerima input berat badan dan juga tinggi badan dalam sentimeter. Kemudian fungsi ini akan mengonversi tinggi badan ke satuan meter sebelum menghitung skor BMI. Lalu struktur tersebut akan mengembalikan skor bersama label kategorinya, yaitu underweight untuk skor di bawah 18,5, normal untuk rentang 18,5 hingga 24,9, dan overweight untuk skor yang di atas 25. Kemudian fungsi yang kedua adalah menentukan kategori tekanan darah, yang berfungsi untuk mengklasifikasikan tekanan darah pasien berdasarkan nilai sistoliknya. Fungsi ini akan langsung membagi kondisi pasien ke dalam 3 kategori, yaitu tekanan darah rendah jika nilai sistoliknya di bawah 90, tekanan darah normal jika nilai sistoliknya terdapat pada rentang 90 hingga 120, dan termasuk ke dalam hipertensi jika nilai sistoliknya ada di atas 120. Kedua fungsi tersebut akan digunakan untuk menyaring dan mengelompokkan data mentah pasien sebelum disesuaikan dengan aturan positif yang ada pada jurnal. Di bawahnya sini terdapat fungsi untuk pembuatan visualisasi data. Yang pertama ada tampilkan underscore visualisasi ini berfungsi untuk memetakan alur berpikir model decision tree, diagnosa diabetes ke dalam bentuk grafis yang interaktif. Fungsi ini menerima 2 parameter untuk menandai jalur pasien saat ini dan menampilkan performa model berdasarkan jalur acuan. Selanjutnya, ada pembentukan struktur pohon menggunakan library networks X untuk mendefinisikan hubungan antara node age berdasarkan aturan medis mulai dari pengecekan gula darah puasa, analisis BMI, hingga cek tensi darah. Semua keterangan di sini kami dapatkan dari jurnal yang kami gunakan. Kami juga mengatur posisi pos secara manual agar struktur pohon visualnya simetris dan mudah dibaca. Kode selanjutnya berfungsi untuk membuat logical looping untuk mewarnai node berdasarkan statusnya. Node yang masuk ke dalam pet underscore dilewati akan berwarna merah mencolok untuk memberikan highlight. Kemudian yang positif akan berwarna pink, yang negatif berwarna hijau, dan warna biru untuk node proses analisis. Sini terdapat ketentuan dari grafik pohon keputusan. Kemudian terdapat kode untuk kotak statistik validasi jurnal. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi main. Jadi, di fungsi ini yang menjadi inti atau otak dari sistem. Pada bagian awal,
Di sini terdapat program yang akan meminta input 4 data medis dari pengguna, yaitu gula darah puasa, berat badan, tinggi badan, serta tekanan darah. Setelah data diinput, program akan langsung otomatis menghitung nilai BMI untuk menentukan kategori berat badan dan juga menentukan kategori tensi pengguna. Lalu di sini terdapat logika percabangan. Untuk filter pertama, dilihat dari gula darah puasa atau bisa disingkat GDP. Apabila GDP pengguna di bawah 120, maka sistem langsung menentukan hasil yaitu resiko rendah. Karena pada data jurnal yang kita gunakan, 100% sampel di jalur ini hasilnya akan negatif. Lalu, apabila GDP lebih dari 120, sistem akan mengecek BMI. Apabila masuk ke dalam kategori underweight, maka masuk hasilnya ke resiko rendah atau negatif. Apabila kategori normal, pengguna akan terkena potensi positif sesuai dengan rule 1. Lalu, apabila kategori BMI-nya overweight, sistem akan melakukan filter tambahan lagi, yaitu pengecekan tekanan darah atau tensi. Apabila tensinya rendah, maka hasilnya resiko rendah, yaitu negatif. Apabila tensinya normal, akan masuk ke potensi positif sesuai dengan rule kedua. Dan apabila tensinya hipertensi, otomatis akan masuk ke potensi positif sesuai dengan rule ketiga. Terakhir, program akan menghitung ringkasan statistik dari total sampel jurnal, lalu akan menampilkan hasil diagnosa akhir beserta keterangannya. Selanjutnya, untuk demonstrasi output akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Evelyn Putri Dayanto dengan NIM akhir 011. Di sini kami membuat sebuah platform demonstrasi interaktif berupa sistem pakar prediksi penyakit diabetes mellitus tipe 2. Aplikasi ini mengimplementasikan metode decision tree yang divalidasi langsung menggunakan data latih dari 160 kasus klinis. Seperti yang bisa dilihat pada layar halaman awal kami desain dengan tema futuristik minimalis agar menarik bagi pengguna. Nah, sekarang kita masuk ke dashboard analisis. Sekarang kita berada di halaman dashboard analisis klinis pasien. Tampilan ini dibagi menjadi dua bagian utama untuk mempermudah visualisasi data. Pada sisi kiri merupakan from input data fisiologis pasien. Di sini pengguna atau tenaga medis dapat memasukkan 4 parameter klinis pasien meliputi gula darah puasa, berat badan dan tinggi badan untuk menghitung BMI secara otomatis dan tekanan darah sistolik. Di bawahnya juga disediakan log penalaran otomatis untuk melihat validasi statistik. Pada sisi kanan merupakan skema alur keputusan dinamis. Ini adalah visualisasi grafis SVG dari pohon keputusan kami. Dan pada skema alur keputusan ini, jalur dan not pohon keputusan akan menyala merah secara otomatis, sesuai dengan data pasien yang sedang diproses. Baik, langsung saja kita akan mulai simulasi pengujian. Pada pengujian pertama, saya akan menginput gula darah puasa sebesar 113, berat badan 50 kg, dan tinggi badan 150 cm. Tekanan darah sistoliknya 120. Kita jalankan proses. Nah, di sini langsung
tertulis resiko rendah atau negatif. Kemungkinan positif hampir 0% dan kemungkinan negatif 100%. Ini sesuai sampel sebanyak 160 sampel pada jurnal yang sudah kami gunakan sebelumnya. Nah, pada skema pohon keputusan di sini langsung mengarah ke not cabang kurang dari 120 dan langsung kesimpul negatif. Dan di sini juga terdapat analisis metrik tubuh, log penalaran sistem, dan juga validasi statistik jurnal sesuai dengan rekam data fisiologis pasien sebelumnya. Kita akan mencoba pengujian kedua. Pada kali ini saya akan menginput gula darah puasanya yang lebih tinggi. Apakah hasilnya akan berbeda? Nah, pada kali ini setelah kita menginput rekam data fisiologis pasien dengan gula darah lebih dari 120, maka langsung akan mengarah ke cabang ini lebih dari 120 dan akan dilakukan analisis BMI meliputi berat badan dan tinggi badan. Nah, di sini juga akan tertera skor BMI sebesar 22,2 dan dikategorikan normal. Dan ada kemungkinan positif masuk pada rule 1 di mana kemungkinan positifnya sebesar 1,88% dan kemungkinan negatifnya sebesar 98,13%. Setelah itu kita akan mencoba pengujian lainnya, di mana berat badannya akan saya tambah di 70 kg, tinggi badannya 156, dan tekanan darahnya 119. Kita akan jalankan diagnosa. Nah, pada kali ini pasien berpotensi positif pada rule 2, di mana rule 2 ini adalah di mana gula darah puasanya lebih dari 120 gram, analisis BMI-nya overweight, dan tensinya normal. Di sini juga tertera, serta log penalaran sistem dan juga validasi statistik jurnalnya juga. Nah, jika kita menginput tekanan gula darah yang tinggi, dia akan masuk ke rule 3, di mana perbedaannya dengan rule 2 adalah tekanan darah sistoliknya termasuk hipertensi karena lebih dari 120, di mana kemungkinan positifnya 3,75% dan kemungkinan negatifnya 96,25%. Melalui demo ini, kita bisa melihat bagaimana struktur data pohon keputusan dapat diimplementasikan menjadi aplikasi web yang interaktif, mudah dipahami, dan dapat membantu transparansi penegakan diagnosa medis. Sekian demonstrasi aplikasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.